Selama 100 tahun, bendera Portugis itu berkibar di Nusantara. Dan ini bukan cuma sekedar catatan kaki di buku sejarah loh. Ini tuh sebuah era yang penuh ambisi, pertumpahan darah, dan meninggalkan jejak yang, wow, dalam banget. Nah, kali ini kita bakal telusuri kisah epik mereka. Pencarian akan dua hal, rempah-rempah, dan tentu saja, kekuasaan. Kenapa sih sebuah kerajaan mau mempertaruhkan segalanya cuma demi rempah? Pertanyaan ini penting banget. Soalnya kita nggak lagi ngomongin bumbu dapur biasa ya. Dulu itu rempah-rempah itu ibaratnya minyak bumi, emas, sama teknologi paling canggih digabung jadi satu. Nilainya bisa buat bangun kerajaan, kekuatannya bisa mengubah peta dunia. Jadi pertanyaannya balik lagi, apa yang bikin sejumput cengkeh jadi lebih berharga dari nyawa manusia? Coba deh, kita lihat angka-angkanya. Perjalanan lebih dari 2 tahun di lautan yang ganas. 1 dari 4 awak kapal nggak akan pernah lihat rumah lagi. Dan biayanya cukup buat ngebiayain satu kerajaan selama bertahun-tahun. Ini jelas bukan cuma misi dagang biasa kan? Ini tuh pertaruhan skala nasional yang gila-gilaan. Jadi jelas, motivasi mereka tuh lebih dari sekedar pengen bawa pulang lada yang harganya mahal. Oke, jadi apa sih yang bikin mereka seambisius ini? Banyak yang bilang gara-gara jatuhnya Konstantinopel tahun 1453. Katanya, peristiwa itu bikin krisis rempah di Eropa, jadi mereka terpaksa cari jalan baru. Tapi, beneran sesimpel itu ceritanya? Ternyata, sejarah ngasih lihat sisi yang beda. Nah, ini dia poin kuncinya. Menurut sejarawan kayak Albert H. Libier, kalau memang ada krisis besar-besaran, harga rempah harusnya meroket kan? Logisnya gitu. Tapi ternyata data sejarah nggak menunjukkan itu. Jadi, ini bukan cerita tentang keterpaksaan atau putus asa. Ini murni cerita soal ambisi. Ambisi buat berkuasa. Ambisi ini bisa kita rangkum jadi 3G, Gold, Glory, sama Gospel. Emas, kejayaan, dan Injil. Gold, ya jelaslah tujuannya buat motong jalur perantara langsung ke sumber kekayaan. Glory itu soal gengsi nasional, pengen jadi yang terhebat di lautan. Nah, Gospel ini yang menarik. Bukan cuma soal nyebarin agama, tapi mereka juga terobsesi nyari kerajaan Kristen legendaris Prester John di timur. Buat apa? Buat dijadiin sekutu ngelawan kekuatan Islam. Dan ambisi ini bukan cuma mimpi di siang bolong loh, ini disahkan di atas kertas. Coba bayangin deh, dengan restu dari Paus, lewat perjanjian Tordesillas, mereka seenaknya aja narik garis di peta dunia. Terus ngebagi seluruh dunia yang belum dijelajahi buat mereka berdua, Portugis dan Spanyol. Gila kan? Perjanjian inilah yang ngasih Portugis semacam lampu hijau dari Tuhan buat mengklaim monopoli semua rute laut ke timur. Oke, jadi dengan ambisi yang udah membara dan restu politik di kantong, Portugis pun mulai bergerak. Rencana di atas kertas sekarang jadi nyata. Jadi gelombang kapal di lautan. Dimulai dari perjalanan epik ke India, dan dari sana, mata mereka langsung melirik lebih jauh lagi ke timur. Perjalanan Vasco da Gama ke India tahun 1498 itu benar-benar mengubah sejarah. Tapi pas mereka sampai di sana, mereka langsung sadar, ternyata India ini cuma gerbangnya doang. Hadiah utamanya, sumber rempahnya, itu ada lebih jauh lagi. Dan buat sampai ke sana, mereka harus pegang kuncinya. Nah, 13 tahun kemudian, di bawah komando Afonso de Albuquerque, mereka berhasil merebut kunci itu, Malacca. Kutipan dari Tome Pires ini, wah ini kena banget. Siapapun yang menjadi penguasa Malacca, tangannya berada di leher Venesia. Maksudnya apa? Malacca itu bukan cuma pelabuhan biasa. Dia itu pusatnya, hubnya. Semua rempah dari Nusantara lewat situ dulu sebelum ke seluruh dunia. Jadi kalau kamu bisa kuasai Malacca, ya kamu bisa mencekik dan mengendalikan seluruh perdagangan rempah dunia. Malacca udah di tangan. Tujuan akhir sekarang ada di depan mata. Kepulauan rempah itu sendiri, Maluku. Tapi, di Maluku ternyata pedang sama meriam aja nggak cukup. Disinilah Portugis ngeluarin jurus andalan mereka yang lain. Sebuah permainan politik yang licik dan mematikan. Nah, ini dia nih, siasat licik mereka di Ternate. Coba kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, mereka datang baik-baik, minta izin dagang. Terus, pas ada kekacauan di internal kesultanan, mereka manfaatin. Mereka picu perang saudara, dukung salah satu pangeran. Dan pas pangeran itu menang, apa yang mereka lakukan? Mereka khianati dan bunuh sekutu mereka sendiri itu. Dalam sekejap, status mereka berubah dari tamu jadi penguasa yang sebenarnya. Kemenangan politik ini nggak cukup, harus diabadikan, dikukuhkan dengan batu dan semen. Makanya, mereka langsung bangun jaringan benteng militer di mana-mana. Di Ternate, Ambon, Solor, Timor, pokoknya di titik-titik strategis.
Ini bukan cuma buat pertahanan loh. Ini tuh kayak pernyataan visual yang tegas. Kami yang berkuasa di sini dan monopoli kami jangan coba-coba diganggu. Ati, jangan kira cerita ini cuma tentang kemenangan Portugis. Enggak sama sekali. Kekuasaan mereka itu nggak pernah diterima dengan lapang dada. Sejak hari pertama mereka datang, bara perlawanan itu langsung menyala di mana-mana. Dan ini memicu perang. Perang yang berlangsung hampir 100 tahun. Bahkan gubernur mereka sendiri, si Alfonso de Albuquerque, ngakuin kalau perlawanan ini bukan main-main. Di suratnya ke Raja Portugal, dia secara spesifik nyebut nama-nama kayak Pati Unus dan Raden Patah dari Demak. Dia bilang mereka ini bahaya besar. Jadi mereka tahu betul kalau posisi mereka itu nggak aman sama sekali. Dan ancaman itu bukan omong kosong. Coba bayangin skalanya. 12.000. Itulah jumlah pasukan yang dipimpin Pati Unus dari Demak buat nyerang Malaka. Pasukan gabungan dari Jawa, Palembang, Melayu. Semuanya bersatu. Walaupun akhirnya serangan masif ini gagal, ini nunjukin betapa besar tekad mereka buat ngusir penjajah. Portugis nggak cuma bertahan, mereka juga coba main politik lagi. Kali ini di Jawa, mereka bersekutu sama Kerajaan Sunda. Tapi langkah ini ternyata jadi bumerang yang fatal. Aliansi ini malah memancing serangan balasan dari gabungan Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fatahillah. Hasilnya, Portugis hancur lebur di Sunda Kelapa. Dan di atas puing-puing kekalahan mereka, lahirlah kota baru, Jayakarta. Ya, inilah cikal bakal Jakarta, sebuah kekalahan telak yang dampaknya historis banget. Tapi, kalau kita bicara perlawanan yang paling gigih, paling gak ada matinya, itu datang dari Kesultanan Aceh. Ini bukan cuma satu pertempuran ya, ini perang gesekan yang berlangsung puluhan tahun. Aceh itu ngepung Malaka berkali-kali. Puncaknya di tahun 1568, mereka bahkan dapat bantuan ahli meriam dari Turki Utsmani. Terus ada lagi serangan masif di tahun 1629. Ini benar-benar perang total. Nah, perang non-stop selama hampir 100 tahun ini akhirnya bikin Portugis kehabisan tenaga. Dominasi yang mereka bangun dengan darah dan tipu muslihat mulai retak. Ditambah lagi perlawanan lokal yang nggak pernah padam, plus kedatangan pemain baru dari Eropa, kombinasi ini akhirnya bakal meruntuhkan semuanya. Situasi jadi makin ribet pas Spanyol ikut nimbrung di Maluku tahun 1521. Persaingan lokal antara Ternate sama Tidore yang udah ada dari dulu, tiba-tiba jadi perang proksi antara dua raksasa dunia, Portugal versus Spanyol. Portugal dukung Ternate, Spanyol dukung Tidore. Tapi uniknya, konflik ini akhirnya nggak selesai di medan perang, tapi malah di meja perundingan, lewat perjanjian Zaragoza. Dan inilah pukulan pamungkasnya, datanglah kekuatan baru dari Eropa, Belanda, dengan VOC-nya. Ironis banget loh, mereka pakai strategi yang persis sama kayak Portugis dulu. Mereka bersekutu sama Ternate, terus bareng-bareng ngusir Portugis dari Maluku tahun 1605. Klimaksnya, tahun 1641, mahkota kekuasaan Portugis, yaitu Malaka, akhirnya jatuh juga. 1 abad kekuasaan mereka selesai sudah. Tapi jangan salah, ini bukan berarti Imperium Portugis langsung bangkrut atau runtuh ya. Mereka nggak runtuh, mereka cuma adaptasi. Pintu Nusantara udah ketutup buat mereka, ya udah, mereka pindah fokus. Mereka alihin mesin ekonomi mereka ke tempat lain. Dagang perak sama Jepang, dan yang paling gede, membangun mesin uang raksasa dari perdagangan gula dan perbudakan di Brazil. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan besar di akhir. Kisah 100 tahun di Kepulauan Rempah ini ngasih kita pelajaran penting. Perebutan sumber daya di satu sudut kecil dunia itu ternyata bisa memicu gelombang yang mengubah takdir seluruh planet. Ini adalah babak paling awal dari era kolonialisme. Sebuah panggung di mana nasib begitu banyak bangsa ditentukan oleh pedang, keserakahan, dan harga dari sejumput pala. Sebuah warisan yang, suka atau tidak, dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini.